pertambangan di Indonesia itu udah salah. Kenapa? Menurut saya pemerintah itu sebelum membenahi dampak dari tambang, pemerintah itu benahi dulu wibawanya. Oke, terima kasih teman-teman masih bersedia untuk menonton lanjutan podcast kita. Maka selanjutnya kita juga lanjutin di segmen kedua ini pembahasan selanjutnya terkait masalah tanggung jawab lingkungan terhadap perusahaan tambang, karena para komunitas dan pemerintah juga harus melihat juga bahwa dampak-dampak dari tambang ini terhadap kerusakan ekologi dan juga kerusakan lingkungan, dampaknya terhadap banjir, juga longsor, serta bencana-bencana alam yang lain. Yang hari ini yang kalau kita lihat banyak sekali banjir-banjir, kayak misalnya di Kalimantan yang tidak pernah banjir tiba-tiba menjadi banjir, juga kegundulan hutan yang ada di Papua atas penebangan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat dan juga ini ingin saya tanyakan juga nih Kak, terkait masalah seberapa efektif sih sebenarnya program-program ESG yang diterapkan industri tambang dalam melindungi lingkungan hari ini yang ada di Indonesia gitu Kak? Iya, kalau kita mau objektif ini ya, kita mau mengukur ESG-nya perusahaan tambang atau dunia usaha tambang itu, dia dari awal itu logika pertambangan di Indonesia itu udah salah. Satu, secara konstitusional saya sudah jelaskan tadi di ini konstitusi. Yang kedua dalam logikanya, logika pengelolaan kekayaan sumber daya alam di negara tropis yang kaya sekali, kita Indonesia kaya sekali. Kesalahannya sebenarnya bukan di perusahaan tambang pelakunya, kesalahannya itu di akademisi yang merumuskan AMDAL ini gitu lah, kajian-kajian AMDAL ini gitu. Itu dia menganut paham itu berdasarkan potensial. Jadi dia menghitung dampak itu dari potensi ekonominya. Berarti bukan bicara masalah aspek lingkungan kan Andi? Iya, jadi tambang ini potensi ekonominya berapa? Itu cara pikir konsultan-konsultan AMDAL. Ya. Itu yang dihitung. Nah, tetapi potensial loss, sesuatu yang hilang itu dia nggak hitung. Seperti apa? Gesekan di masyarakat yang ada, terus juga kerusakan lingkungan, dampak dari bencana alam gitu-gitu. Dan beban ekonominya berapa itu dia nggak hitung. Sebenarnya kan logika undang-undang lingkungan di Indonesia itu sudah benar dia. Ketika suatu usaha dihitung angka profitnya itu lebih kecil dari biaya pemulihan lingkungan, maka dia tidak layak untuk diterbitkan. Makanya kita kan dari dulu sebelum ada izin usaha produksi, dia wajib izin lingkungan. Suatu izin usaha produksi tanpa izin lingkungan otomatis gugur. Kenapa? Karena undang-undang lingkungan itu memerintahkan nggak boleh suatu ekonomi, suatu usaha tumbuh itu kita mengorbankan lingkungan karena beban lingkungan itu gede. Yang kedua, kalau kita mau ukur ESG-nya perusahaan-perusahaan di Indonesia, timbangannya kan dua, seberapa besar angka banjir, bencana, dan seberapa besar ekonomi tumbuh di suatu tempat tersebut. Nah, timbangannya itu lebih berat ke bencana. Nah, kalau kita menghitungnya ke bencana dia lebih besar. Artinya secara ekonomi dia harus dikoreksi. Ini saya sambil contoh. Kenapa banjir Bekasi di Jabodetabek tertinggi tahun ini? Itu yang terbesar penyebabnya itu sebenarnya karena industri tambang. Itu ada tambang semen, ada 14 tambang semen yang membongkar pegunungan kapur di hulu itu. Pegunungan kapur itu kan daya serapnya terhadap air itu seberapa tinggi gunung kapurnya, setebal itulah daya serapnya kepada airnya. Nah, karena sifatnya salt. Nah,
eh, agak susah kita untuk melihat secara keseluruhan perusahaan-perusahaan tambang ini seberapa jauh dan seberapa baik ESG-nya, karena tata kelola suatu usaha itu kan selain dia diatur oleh regulasi kebijakan, dia dikendalikan oleh moral. Nah, masih sangat sedikit perusahaan di Indonesia itu yang dipimpin dengan moral yang baik. Berarti kan ini banyak juga peran yang sebenarnya harus aktif juga kalau kita lihat ya, peran untuk implementasi ESG ini kan. Ya. Selain stakeholder ya, pemerintah, korporasi juga, masyarakat, serta juga lembaga-lembaga lingkungan yang akhirnya juga mendorong untuk semua ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau pertanyaan saya memang, apakah sudah ada Kak contoh perusahaan yang berhasil melakukan ESG di Indonesia, Kak? Kami tidak dalam kapasitas diperbolehkan untuk menilai ke dalam ruang itu, termasuk proper dan lain, kita nggak boleh menilai ke sana. ya. Mungkin kan siapa tahu nih Kak, bisa ini ada satu contoh misalnya di daerah ini ternyata dia sudah berhasil nih menerapkan ESG gitu, tapi masih ada minus-minusnya dibanding dengan perusahaan lain, ternyata ini ini sudah ada yang lebih berhasil gitu. Nggak boleh, karena kan begini, kita kembali ke konsepnya organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil itu kan fungsinya itu mendekatkan gap antara negara itu dengan rakyatnya, menjadi bridging gitu ya, menjadi jembatan. Nah, kalau kita ngomongin ada nih perusahaan yang baik, yang bagus, itu kita bukan lagi organisasi masyarakat sipil, itu kita perusahaan PR. Oh, PR. ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, kalau kita melihat memang masih banyak juga kan yang perusahaan-perusahaan hari ini tidak menerapkan ESG, sedangkan ya AMDAL dan lain-lainnya menunjukkan misalnya di awal dia sudah sesuai secara administrasi, tapi fakta lapangan memang berkata terbalik gitu kan. Ya. Itu sebenarnya kalau jadi kan performa baik itu kan bisa dia ngikutin dua hal. Satu, moral dari dunia usahanya, bisa jadi oleh pemilik usahanya itu memang orang yang punya moral yang baik, mau ada regulasinya apa tidak, dia akan bikin usahanya itu baik kayak gitu. Yang kedua, regulasi kita baik. Nah, dari 4.000 lebih IUP pertambangan di Indonesia, yang menempatkan dana jaminan reklamasi itu cuma 2.000-an. Artinya 1.900 lebih perusahaan tambang di Indonesia itu dari awal beroperasi itu dia memang tidak punya etikat yang baik terhadap lingkungan. Dana jaminan reklamasi yang itu dia mandatori oleh regulasi, nggak dia patuhi, nggak dia turutin. Oke. Ini juga kan berarti banyak juga tambang-tambang ilegal nih Kak. Nah, kalau kita melihat juga, pertanggungjawabannya serta pengawasannya hari ini menurut Walhi, apakah dengan melihat hari ini banyak tambang-tambang, jadi kan tambang ilegal ini juga baik lagi Kak, seperti dua mata pisau. Di satu sisi ini juga untuk menghidupi warga sekitar, tapi di sisi lain juga banyak menabrak aturan. Nah, pertanyaannya, apakah tambang-tambang ilegal ini memang harus diberantas tuntas, atau Walhi melihat bahwa tambang ini ya mereka harusnya bisa ini menjadi legal gitu, dalam artian dengan tambang ini menjadi legal, berubah selain dalam hal ini juga dapat diawasi, tapi di sisi lain dapat diawasi juga bisa penambahan nilai dan juga tidak merusak lingkungan gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya tambang ilegal ini pasti, baik tambang ilegal atau tambang legal, pasti merusak lingkungan sebenarnya kayak gitu. Oke. Baik itu yang legal maupun yang ilegal, menurut saya pemerintah itu sebelum membenahi dampak dari tambang, pemerintah itu benahi dulu wibawanya. Kenapa
masyarakat itu melakukan penambangan ilegal karena mereka tidak tahu bagaimana ngurus izinnya misalnya. Yang kedua, mereka tidak yakin akan mendapatkan izinnya. Yang ketiga, bisa jadi mereka tidak punya uang seperti perusahaan untuk ngurus Usaha, betul. Bukan berarti saya membenarkan ya pertambangan ilegal. Yang kedua, kenapa menurut saya wibawa pemerintah itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Di kacamata publik, kacamata masyarakat, mau dia tanpa berizin ataupun dia berizin, dia masih sama-sama merusak. Kenapa dengan izin tanpa izin dia sama-sama rusak? Karena kewajiban kepada negara untuk mengontrol dan mengendalikan itu nggak dijalankan. Padahal kan dalam setiap kewenangan itu melekat tanggung jawab. Nah, yang diambil oleh pemerintah itu kan kewenangan aja, menerbitkan izin. Tetapi tanggung jawab dia untuk mengontrol dan mengendalikan itu tidak dijalankan. Maka dari itu harus ada balancing itu ya Kak? Iya, sehingga berizin atau tidak sama saja dia. Kalau tidak ada pengawasan sama aja gitu kan, sama-sama merusak lingkungan gitu ya Kak ya. Betul Kak. Oke, teman-teman, terima kasih Kak. Jadi mungkin nanti segmen kita nanti break dulu sebentar. Setelah ini nanti kita masuk pada segmen terakhir. Terima kasih teman-teman.